Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah tahun 2026. Saya Wahyu Wijaya Widianto dari Politeknik Indonesia Surakarta. Saya memperkenalkan NutriThink, timbangan gizi pintar berbasis AI dan Internet of Things untuk membantu pencegahan masalah gizi anak. NutriThink dikembangkan dari satu kebutuhan sederhana. Layanan gizi tidak cukup hanya mengetahui pertumbuhan anak, tetapi juga perlu memahami makanan yang dikonsumsi, serta tindakan yang dapat dilakukan lebih awal. Karena itu, pesan utama kami adalah dari menimbang pertumbuhan menuju memahami asupan dan bertindak lebih awal. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan sangat penting, tetapi keduanya lebih banyak menggambarkan hasil pertumbuhan. Di sisi lain, penilaian makanan anak masih sering bergantung pada perkiraan porsi, ingatan orang tua, pencatatan manual, dan keterbatasan waktu tenaga gizi. Akibatnya, konseling terkadang masih bersifat umum dan belum menjawab makanan apa yang kurang, berapa jumlahnya, serta menu apa yang sesuai. NutriThink melengkapi layanan tersebut dengan menilai makanan secara langsung. Sistem membantu kader dan keluarga memahami kecukupan asupan secara cepat sehingga edukasi dan konseling dapat berlangsung. NutriThink bukan pengganti antropometri, tetapi menjadi penguat untuk mengetahui faktor asupan yang dapat diperbaiki sejak dini. Penggunaan NutriThink dimulai dengan memasukkan profil anak, makanan kemudian diletakkan pada timbangan, sensor membaca berat, sedangkan kamera mendukung pengenalan jenis makanan. Data tersebut dihubungkan dengan basis data komposisi pangan untuk menghitung energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. FujiLogic digunakan untuk menilai kecukupan berdasarkan kebutuhan individual. Sedangkan LLM membantu menyajikan rekomendasi dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Ahli gizi telah berperan dalam proses validasi dan pengawasan. Hasilnya berupa status kecukupan asupan dan rekomendasi menu atau porsi. Jadi, NutriThink merupakan alat bantu keputusan, bukan alat diagnosis dan bukan pengganti ahli gizi. NutriThink telah dibangun dan diuji, bukan hanya dirancang. Akurasi sensor menunjukkan nilai R² sekitar 0,9995 yang berarti pembacaan sistem memiliki hubungan yang sangat kuat dengan berat aktual. Perbandingan ahli gizi menghasilkan MAE 2,96 dan RMSE 3,41, sehingga keluaran sistem cukup dekat dengan penilaian ahli pada skenario pengujian. Rata-rata waktu respon sistem adalah 1,85 detik dari 50 percobaan. Pengujian kemudahan penggunaan melibatkan 40 pengguna, terdiri atas 15 kader dan 25 ibu atau pengasuh. Nilai SOS mencapai 82,5, termasuk kategori sangat baik. Perangkat juga dikalibrasi oleh pihak ketiga pada rentang 0 sampai 1000 gram dengan resolusi 1 gram dan ketidakpastian kurang lebih 0,21 gram. Hasil ini menunjukkan bahwa NutriThink akurat, cepat, dan diterima pengguna, serta layak memasuki tahap pra-studi kelayakan dan pilot terbatas. NutriThink telah diuji pada lingkungan yang relevan bersama kader, ibu atau pengasuh anak, serta calon pengguna layanan. Pengguna mencoba alur ala, menimbang makanan, membaca hasil, dan menilai kemudahan penggunaannya. Bagi kader, sistem membantu penilaian asupan menjadi lebih cepat dan terstruktur. Bagi keluarga, hasilnya membantu menjelaskan kualitas makanan anak secara lebih konkret. Bagi tenaga kesehatan, informasi tersebut dapat menjadi bahan awal edukasi dan konseling gizi. Penjajakan juga dilakukan bersama puskesmas untuk memahami kemungkinan integrasi ke dalam alur pelayanan. Capaian saat ini belum diklaim sebagai penurunan stunting, tetapi sebagai bukti bahwa teknologi dapat digunakan, dipahami, dan layak diuji lebih luas. NutriThink merupakan kelanjutan dari perjalanan riset mengenai sistem informasi balita, teknologi kesehatan digital, IoT, dan rekomendasi gizi. Pada tahap awal, produk dikembangkan dengan nama GiziIn.
Nutriting kemudian digunakan sebagai nama produk pada tahap pengembangan dan hilirisasi. Sedangkan dokumen paten menggunakan nama formal invensi. Seluruhnya merupakan satu rangkaian teknologi yang sama. Hasil riset telah dipublikasikan pada jurnal internasional dan diperkuat dengan paten sederhana dan hak cipta. Pengembangan juga memperoleh dukungan pendanaan, penelitian kompetitif, dan dukungan institusi. Kolaborasi melibatkan perguruan tinggi sebagai pengembang, ahli gizi sebagai validator, kader dan keluarga sebagai pengguna, puskesmas sebagai calon lokasi integrasi, laboratorium kalibrasi sebagai penguji eksternal, serta pemerintah dan BRIDA sebagai penguat ekosistem inovasi. Mitra manufaktur dan distributor masih berada pada tahap penjajakan untuk mendukung produksi dan distribusi pada tahap berikutnya. Nutriting telah memiliki fondasi hilirisasi berupa prototipe fisik, publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, kalibrasi eksternal, SOP, panduan penggunaan, uji pengguna, serta penjajakan kelembagaan. Namun, kami menyadari bahwa hilirisasi tidak cukup hanya dengan alat dan paten. Masih diperlukan penyempurnaan desain untuk manufaktur, perhitungan harga pokok produksi, validasi pasar, standarisasi, regulasi alat kesehatan, pemeliharaan, dan model bisnis. Karena itu, jalur hilirisasi disusun bertahap, antara lain pra-feasibility study, pilot terbatas, standarisasi, produksi terbatas, kemudian perluasan berbasis bukti. Posisi Nutriting saat ini berada pada TKT 6, telah teruji pada lingkungan relevan dan memiliki dasar kuat untuk masuk ke tahap pilot, tetapi belum ditawarkan sebagai produk massal. Rekomendasi utama kami kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah memfasilitasi pilot multi-situs, bukan langsung melakukan pengadaan besar. Tahap pertama adalah persiapan lokasi, SOP, perlindungan data, pelatihan kader, dan kesiapan perangkat. Tahap kedua adalah implementasi terbatas pada posyandu dan puskesmas terpilih, disertai pendampingan dan monitoring. Tahap ketiga adalah evaluasi, apakah kader dapat mengoperasikan alat, apakah keluarga memahami rekomendasi, apakah hasilnya sesuai dengan keterangan gizi, apakah teknologi cocok dengan alur layanan, serta berapa biaya operasional dan pemeliharaannya. Tahap keempat ada replikasi. Apabila indikator berhasil, dapat dilanjutkan menuju produksi terbatas dan perluasan wilayah. Apabila belum, produk diperbaiki terlebih dahulu. Keluaran pilot adalah SOP siap pakai, model layanan tervalidasi, kader terlatih, data lapangan, serta keputusan pemerintah untuk menentukan go atau no go. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Nutriting relevan dengan arah pembangunan Jawa Tengah dalam memperkuat layanan dasar, kualitas sumber daya manusia, dan transformasi layanan kesehatan. Bagi keluarga, Nutriting membantu meningkatkan pemahaman mengenai makanan anak. Bagi kader, sistem membantu penilaian asupan menjadi lebih terstruktur. Bagi puskesmas, teknologi ini berpotensi memperkuat edukasi dan konseling. Bagi pemerintah, data pilot dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Dari sisi kesejahteraan, Nutriting berpotensi meningkatkan kualitas layanan dan membuka kolaborasi dengan industri lokal. Dari sisi lingkungan, pengembangan diarahkan pada perangkat yang dapat dirawat, dikalibrasi, dan digunakan berulang agar tidak cepat menjadi limbah elektronik. Kami tidak menawarkan ekspansi tanpa bukti. Kami menawarkan pilot terukur agar perluasan didasarkan pada efektivitas, keamanan, penerimaan pengguna, kesiapan produksi, biaya, dan manfaat nyata. Bersama Nutriting, mari bergerak. Dari menimbang pertemuan menuju memahami asupan dan bertindak lebih awal untuk mewujudkan generasi Jawa Tengah yang lebih sehat dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.